Eni Rosanti binti Muhaibirah. Semoga kita diterima oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Saya juga mau minta doa. Barusan sebelum maghrib paman saya meninggal dunia, Habib Alwi bin Ali bin Abdullah Al-Hamid. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa tunazila wa sifathu lahu waj'al qablahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qablahu hubbatan min hufari niran irhamhu ya karim. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga yang tersisa dari retreat ini kita diberikan semangat lebih daripada sebelumnya, sehingga tidak berlalu retreat kecuali kita sudah menanam banyak bibit untuk kita panen pada bulan Ramadan. Amin Allahumma Amin. amin. Salawat dan salam kepada Sahib Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita menjadi sebaik-baik makmum dari sebaik-baik imam yang Allah pilihkan kepada kita semuanya, dan tidak memilih yang lainnya atau membandingkan Rasulullah dengan siapapun di atas muka bumi ini, karena kita tidak ingin berpisah dengan beliau di dunia, di barzakh sampai di akhirat. Amin Allahumma Amin. memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah sebuah perjalanan hiburan untuk Rasul SAW. Sebetulnya banyak, kalau kita mau teliti betul tentang perjalanan yang sangat luar biasa ini, Rasul SAW itu terjadi 3 perubahan dalam diri Rasulullah SAW. Tidak mungkin panjang lebar rangkaian. Yang pertama, ketika perjalanan Isra, beliau dengan basariyahnya. Basariyah itu maksudnya dengan badan manusianya dan dengan kemampuan terbatasnya, karena masih dibilang manusia seperti kita, tidak mungkin melebihi dari batas kemanusiaannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menerangkan tentang perjalanan Isra, bukan Mi'raj ini ya, Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu. Bahasa linuriyahu itu berarti bukan ru'yah tapi iro'ah. Iro'ah itu bukan kemampuan Nabi Muhammad, tetapi kemampuan Allah untuk menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dengan kemampuan basariyahnya, manusianya, tentu terbatas dengan terbatasnya badannya manusia sebagai manusia biasa. Mampu, tetapi kemampuannya terbatas, karena masih dengan badan manusianya. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan mampu melihat, tidak, tapi kami tampakkan, linuriyahu, untuk kami tampakkan. Untuk kami tampakkan ya, berarti yang menampakkan Allah. Seandainya tidak ditampakkan, tidak akan mampu untuk melihat itu semuanya. Maka banyak cerita ketika Isra ini, semuanya hampir pernah kita dengar dan merupakan pelajaran buat kita semuanya. Tetapi ketika berubah badannya menjadi malakiyah seperti malaikat ketika naik ke atas langit sana, bukan lagi linuriyahu, tetapi walaqad ro'a. Ro'a itu berarti beliau yang
beliau yang melihat, karena kemampuannya sama seperti malaikat ketika naik ke atas langit sana. Tetapi ketika naik ke atas lagi sampai ujung langit mau ke Sidratul Muntaha, di atas para malaikat semuanya. Karena malaikat Jibril berkata, engkau ya Muhammad apabila maju akan menembus semuanya, sedangkan saya kalau maju maka akan terbakar. Tidak mampu, batasan makom saya sampai di sini saja. Berarti mempunyai kemampuan di atas para malaikat semuanya, tidak bisa ditembus oleh malaikat. Bahkan badannya bukan lagi basariyahnya lagi, tetapi malakiyah fawqal malakiyah. Semoga dikasih paham sama Allah. Apa yang jadi tafsir ini tidak mungkin dapatkan di tafsir manapun. Ya tahu sampai bahasa Al-Quran itu dalam semuanya. Ya, jadi linuriyahu berarti iro'ah, walaqad ro'ah berarti ru'yah. Ru'yah itu melihat dengan matanya, iro'ah berarti ditampakkan sama Allah, karena ketika di bumi masih dengan badan manusianya, dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu kita dulu mendengar cerita ya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu pernah minta kepada Allah apa? Robbi arini andur ilaika. Arini itu berarti tampakkan kepadaku, karena tahu Nabi Musa tidak mungkin dengan kemampuan badan manusianya untuk bisa melihat Allah. Tetapi apabila Allah berkehendak untuk menampakkan, maka tidak ada yang mustahil. Makanya bahasanya arini, tampakkan kepadaku. Paham bahasa kan? Paham sampean bahasa ya? Kalau orang tahu bahasa Arab itu ada rasanya. Bukan cuma bisa menerjemahkan, tapi ada rasanya. Ngerti maksudnya apa. Ini bukan melihat, tapi kepengen dilihatkan. Karena kalau melihat, Nabiullah Musa tahu dengan segala keterbatasan manusianya, masih ada badan dalam ruhnya ini, tidak bisa, tidak mustahil bagi dia untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta ditampakkan, kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Faham ini ya? Katanya Allah, lantaroni bukan lanturini. Lantaroni berarti kamu dengan badan manusiamu itu yang dengan segala keterbatasannya tidak mungkin bisa untuk melihat aku dengan badanmu itu, maksudnya. Lalu ditunjukkan sama Allah, walakin indur ilal jabal. Tapi kamu lihat itu gunung sebelah kamu. Karena kan beliau itu ketika munajat sama Allah juga di bukit, di gunung Turi Sina. Sebelahnya ada gunung lagi, lihat gunung sebelahnya kamu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka kamu juga bisa untuk melihat aku. Falamma tajalla itu menampakkan Allah setitik dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ja'alahu dakka. Gunung yang secara akal jelas lebih kuat dan lebih hebat dari Nabi Musa dari kekuatannya, ya, gunung pasti lebih kuat dari Nabi Musa, kan pastinya seperti itu secara akal manusia kan. Ditampakkan setitik dari nurnya Allah, maka dakka, hancur lebur tanpa sisa. Maksudnya apa? Kamu dengan kemampuan badanmu itu tidak mungkin untuk bisa melihat saya. Paham ya? Berarti kita dapat ilmu banyak di sini. Buktinya apa? Allah mungkin untuk menampakkan zatnya kepada makhluknya. Buktinya Allah menampakkan zatnya kepada gunung. Hanya saja gunung dengan segala kekuatan dan kehebatannya itu tidak mampu untuk melihat setitik dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun engkau ya Musa, tidak mungkin kamu itu bisa melihat dengan basariyah, dengan badan manusiamu itu untuk bisa melihat kepada. Paham ya? Makanya penampakan Allah, pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad ini bukan di dunia dengan badan manusianya, tetapi itu ada perubahan yang sangat luar biasa dari manusia kepada malakiyah, malakiyah fawqal malakiyah. Dari malaikat di atasnya malaikat lagi Nabi Muhammad SAW. Ya, ajaib semua ditampakkan. Walaqad ra'a min ayati rabbih kubra. Tanda-tandanya sudah ditampakkan semua, tapi yang agung-agung yang tidak bisa dilihat oleh lain ditampakkan oleh Nabi Muhammad, bahkan yang tidak pernah dilihat oleh malaikat Jibril.
dengan segala kemampuan dan luar biasanya sebagai jenderal dari para malaikat semuanya. Agung katanya. Karena itu, iya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Ibrahim ini mempunyai satu keistimewaan daripada nabi-nabi yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh." Baca ya sampai ini Al-Qur'an ya. Wa kadzalika, dan begitulah nuri. Nuri itu berarti bahasa Arabnya al-iro'ah. Iro'ah itu berarti ditampakkan, bukan Nabi Ibrahim yang ketoan, tetapi ditampak. Berarti Allah yang berkehendak, bukan dari kemampuan Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa yang tidak mungkin untuk bisa. Apa yang ditampakkan sama Allah? Malakut samawati wal ardh, semua makhluk yang di langit sama di bumi, semua. Semut berapa jumlahnya tahu, kelihatan semuanya. Malaikat kelihatan semuanya berapa jumlahnya. Manusia semua apa yang dilakukan seluruh dunia bisa kelihatan. Kalau Nabi Ibrahim dengan manusia tidak mungkin, tapi kalau ditampakkan sama Allah jadi mungkin. Makanya bahasanya Al-Quran, nuri, kami tampakkan. Bukan yaro Ibrahim, tapi nuri Ibrahim, kami yang menampakkan kepada Ibrahim. Bisa. Karena itu Nabi Musa, Rabbi arini, tampakkan kepadaku. Karena Nabi Allah Musa tahu dengan manusianya dia tidak mungkin untuk bisa melakukan itu. Karena itu Nabi Musa tahu kalau Allah yang menampakkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bahasa aulia ini bahasa kalau ditampakkan. Karena itu ketika mimpi itu lebih dalam daripada ketika kelihatan langsung seperti ini dengan badan manusia. Mimpinya seorang aulia itu jauh lebih tajam daripada kelihatan dengan mata batinnya yang kata namanya basiro, mata hati. Ketika bermimpinya mereka jauh lebih tajam, karena ketika mimpi ruhnya keluar daripada badannya. Dan penglihatan ruh jauh lebih tajam daripada penglihatan mata hati ketika ruh ada di dalam badan manusia. Karena itu kan tanda-tanda pertama kenabian dari seorang Nabi Muhammad SAW itu bukan turunnya Al-Quran, tetapi ru'ya solehah. Doa saya dilihat tampakkan, baik dalam mimpi ataupun tidak dalam mimpinya. Penampakan hal-hal yang gaib yang sangat banyak. Dan tidaklah melihat kanjeng Nabi dengan ru'ya solehah kecuali tampak seperti falakus subuh. Yang namanya seperti berarti bukan waktu subuh. Walaupun siang sudah kelihatan tampak cahaya dari rumahnya Rasulullah sampai ke langit sana. Cahaya yang keluar. Itu berarti Rasulullah sudah melihat sesuatu tanda dari mukjizatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini berlangsung dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan. Dan ketika malam 17 Ramadan, ketika usia Nabi 40 tahun, baru turun ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi pertama kenabian itu bukan turunnya Al-Quran, tapi ditampakkannya hal-hal yang gaib itu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan persis ketika usia 40 tahun Nabi itu diangkat jadi Nabi. Berarti kalau 40 tahun persis berarti pas bulan Rabiul Awal. Karena Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal. Tetapi dari Rabiul Awal sampai Ramadan itu ru'ya. Nah, ketika 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, itulah turun ayat Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak mau cerita Isra dan Mi'raj dan lain sebagainya, apa yang ditujukan Nabi. Kita sudah banyak mendengar dari pengajian-pengajian itu semuanya ya. Tapi perlu sampai ketahui bahwa hiburan Nabi Muhammad ini diberikan sama Allah setelah ujian demi ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Baru ada hiburannya, baru ada perayaannya, baru ada refreshingnya ya. Jadi kita perlu tahu namanya naik makom sampai dicintai sama Allah itu bisa setelah kita diuji dan hati kita tidak bergerak sama sekali, tetap maksud kita adalah Allah. Dan yang bisa saya lanjutkan sedikit saja. Apa nanti mana? Atau azan sendiri yang salah satu ya? Yang kita dalamnya. Saya mau besok sesek ini paman meninggalnya. Semoga diampuni paman saya. Satu kali jalan langsung ke Tanggul ini. Makanya saya berhenti karena sebelum maghrib meninggalnya.
Ya, paman saya. Iya, paman saya ini anak. Jadi dia nanti saya si pengajian. Iya. Baiklah, Muhammad Rasulullah. Saya cuma kepingin menerangkan tentang penyakit sekarang ini yang ya Allah kok jadi bodoh manusia terus. Orang bongol semuanya. Kesian. Dikasih satu makhluknya Allah kecil takut sama setengah mati, sama Allahnya tidak takut. Dulu ini penyakit yang namanya seperti antum rasakan sekarang ini pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Namanya taun. Namanya apa? Taun. Sampai mematikan satu negara, bahkan satu kota tidak tersisa sama sekali. Ditanya sama Sayyidatina Aisyah, apa yang kau katakan tentang taun itu? Pada Rasulullah SAW. Innahu adzabun yab'athahullahu ala man yasha. Orang akan jenih. Ada berapa titik dari sedikit hadis ini barusan. Innahu adzab. Itu adzab dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah. Apa? Diutus oleh siapa? Allah. Diutus oleh siapa? Allah. Kalau yang utus Allah berarti yang bisa mengangkat siapa? Allah. Ada yang lain. Karena itu salah antum ya. Kalau nanti gara-gara ini terus jaga masjid keliru. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada masjid, karena di rumahnya Allah. Dan tidak mungkin itu azab itu masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih memungkinkan ke pasar daripada ke masjid. Kok aneh pasar tidak ditutup, masjid ditutup. Karena orang yang ke masjid itu hampir 100% dia membawa wudhu benteng. Ya kalau di pasar jarang orang yang megang wudhu. Paling tempatnya aman, paling tidak mungkin kena masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah utusannya Allah. Nomor 2, ala mayyasha. Mengenai siapa saja yang dikehendaki sama Allah, bukan yang tidak dikehendaki. Catatan ya? Catatan. Kalau dikehendaki kena. Kalau sampean mau diem di rumah, kurungan tak keluar di kamar, kena. Ala mayyasha, kepada yang dikehendaki Allah. Ya cuma manusia dengan akalnya yang pendek baru ditunjukkan sedikit kayak gini. Seandainya takutnya mereka sama corona ini sama seperti takutnya sama mereka sama neraka, kan masuk surga semua manusia. Itu makhluknya Allah. Tidak kelihatan siapa yang tahu bentuknya corona. Siapa yang pernah melihat bentuknya corona? Ada? Tidak ada. Iman kepada hal gaib berarti kan? Ini kan namanya iman ini. Yakin kepada guru. Yakinnya itu yang membuat dia padahal tidak pernah melihat. Siapa yang pernah lihat? Seandainya yakinnya sama corona sama dengan yakinnya kepada neraka, aman semua, masuk surga semua. Ajaib orang-orang. Gawatnya luar biasa. Wahai mati ya mati. Bingung sampean. Kayak seakan-akan lupa kalau sudah kontraknya ditulis sama Allah. Lupa manusianya apa ya? Tidak akan luput, tidak akan keliru tulisannya yang sudah terus 4 bulan. Jangan terlalu khawatir. Ibadah itu tetap wajib kita lakukan. Seandainya mati kena corona gara-gara ibadah, syahid matinya. Kalau yang lain-lain bolehlah sebagai akal manusia dan manusiawi kita menahan. Tidak ada masalah. Namanya manusia. Tapi kalau sampai ibadah yang diberhentikan, orang-orang Cinanya belajar wudhu diterima sama orang-orang Wuhan sana, diajari, dan mereka tidak ada yang kena. Orang Indonesia yang baru kena sedikit ini bingung, tidak mau ke masjid, tidak mau kemana-mana, tidak boleh Jumatan, tidak boleh apa, keputusan MUI lagi. Rotaknya kemana semua orang-orang. Sampai itu kebanyakan lihat HP. Kebanyakan lihat seandainya ngaji gitu ya, gue bingung kena corona ini kayak apa. Saya ngelongs lagi ngeliat orang-orang ini sampai libur 3 bulan Banyuwangi, anak sekolah SD 2 minggu kurang sampai lebaran sekalian.
Yang stres orang tuanya sebetulnya ya, melihat anaknya di rumah dan mari-mari. Jangan ya. Lalu ada hadis selanjutnya, mamin abdin waqa'a fi ta'un. Tidaklah seorang hamba yang daerahnya terkena ta'un, baik dia terkena badannya atau tidak terkena, sampai meninggal dunia kepada ta'un, sabiron, muhtasiban, dia sabar, dia muhtasib, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang paling perlu digarisbawahi, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu betul, dalam hatinya yakin penuh, tidak mungkin mengenainya kecuali apa yang dituliskan oleh Allah. Gitu ya. Oh, kok yakinnya sampai seperti seandainya yakin itu hidup kepada Allah dan kepada neraka dan kepada surga. Oh, akalnya manusia ya. Tidak mungkin mengenainya kecuali apa yang dituliskan Allah, kecuali dia akan diberi pahala sebagai seorang syahid dan dikumpulkan dengan syuhada pada hari kiamat. Oh, kepingin Pak, kepingin jadi syahid kita banyak dosanya. Kepingin satu amalan yang dituliskan sebagai seorang syahid. Jangan was-was hatinya dengan penyakit yang seperti ini. Was-was nanti matinya sul khotimah atau husnul khotimah yang dipikirkan. Coba sampean kalau yakin gini. Anggap sudah sampean yakin gitu ya. Namanya yakin ini kan corona kan yakin dengan hal yang gaib kan, karena sampean tidak pernah lihat berarti corona itu gaib ya kan ya. Coba sampean yakin sama surga saja. Surga ini ada 2 rumah, satu istana mewah megah, satu rumah kita di dunia. Terus dikasih pilihan sama Allah, kalau kau milih ini tinggalkan ini ya, kalau kau maksa milih ini nggak dapat ini. Kira-kira orang yakin, orang yang punya yakin dalam hatinya, saya tidak mau nanya lagi, milih yang mana? Istana yang megah siap meninggalkan dunia, tapi kenyataannya orang lebih gila sama dunia daripada surga. Alhamdulillah, karena yakinnya tidak ada, lebih takut sama corona. Kenyataannya seperti itu kan? Ya Allah, kalau kena corona yakinnya luar biasa. Ojo metu, tidak corona. Ojo salaman, ojo ini. Loh, saya sejak masuk ke sini tidak ada yang salaman sama saya. Repot. Apa manusia ini? Kalau disuruh milih di istana di rumah biasa, kalau punya yakin pasti milih istananya. Iya kan, Dak? Ajaib manusia, otaknya perlu dioperasi semuanya. Dan sampean longor dan merasa dengan kelongorannya. Sakit kan sampean itu namanya. Cuma tidak sadar kalau sampean sakit ini. Lebih yakin dengan yang kelihatan mata saja, sama badannya, emannya. Kalau kena corona padahal paling puncaknya mati sudah. Kalau masuk surga tidak apa-apa, enak. Takutnya sampai setengah mati. Seandainya takutnya sama neraka kayak gitu. Perempuan takut kalau tidak tutupan maupun rokok. Seandainya seperti itu. Kalau gara-gara corona tutupan semua sekarang. Dulu yang punya orang tua yang anaknya uri-urian, rambutnya wir-kiwiran biasa saja. Kena corona suruh tutup semuanya mukanya. Andaro tutup terus ya sampai hari kiamat ya. Dulu kan orang cadaran dibully setengah mati, Arab ya. Cangkemnya orang-orang yang katanya anti Arab itu. Kok ada kayak gini kampung aja mulutnya. Saya niat, kalau saya dengar sendiri saya kampung walaupun siapa. Mau tukaran tidak apa-apa, rame tidak apa-apa. Loh, ini syariatnya Nabi Muhammad kok dibanding-bandingkan dengan kalau sekarang suruh tutup semuanya mulutnya. Tidak ada, kita tidak ditanya negaranya apa nanti di kuburan, ditanya nabinya siapa, agamanya apa, itu ditanya di kuburan. Tidak ditanya orang Cangkring apa orang Banyuwangi, tidak ditanya. Tidak ditanya. Makanya kalau sudah ajarannya Nabi Muhammad dibandingkan dengan siapapun, panas hati ini. Dada ini kayak terbakar rasanya. Terus bahasa Al-Quran dibandingkan dengan bahasa manapun, mana ada? Kalau tidak saking otak-otak kepingin merusak agama Islam, tidak mungkin berpikiran seperti itu. Kalau tidak saking orang-orang kepingin merusak agama Islam dan orang bawahnya awam, apa katanya kiainya ikut.
Dan tidak mungkin keliru menyesatkan. Padahal sesat kiainya, karena orang awamnya tidak dapat uang, kiainya dapat uang. Kayak orang partai, bawahnya sibuk, yang atas yang dapat uang, bawahnya bodoh semuanya, ikut-ikut semuanya. Tidak tahu mainan-mainan seperti ini semuanya, otak-otaknya orang kepingin merusak umat Islam semuanya. Jangan mau dibandingkan Rasulullah dengan siapapun. Hati-hati sampean semuanya ya. Kadang-kadang orang ini imannya perlu digerakkan sedikit, goyang sedikit ya. Ayo mau mati semuanya kok. Pikirannya manusia ini, kalau punya mobil satu, kepingin mobil dua. Kalau punya toko satu, bagaimana caranya punya cabang di mana-mana. Kalau rumahnya kecil, gimana caranya dibangun supaya besar. Kalau Avanza mikir, kalau kapan ganti Innova. Kalau sepeda motor, kapan punya mobil. Kan kayak gitu saja pikirannya kan. Kayak mobilnya masuk ke kuburannya. Ada dah orang meninggal dunia, mati, masuk ke mobilnya, tokonya semuanya yang banyak. Kan cuma amal solehnya saja yang ikut kan. Makanya kalau sudah amal soleh, jangan ditukar dengan hal-hal duniawi. Ya, jangan ditukar. Majelis-majelis seperti ini sibuk. Majelis dulu, jangan sibuk dulu. Wiridan ngaji setiap hari. Lo ngaji ini yang jadi teman kita kalau di akhirat. Ngaji sempatkan walaupun 15 menit, setengah jam. Singoncoy aku ini silakan sampai ada waktu tertentu dalam satu hari yang tidak bisa diganggu dengan siapapun. Matikan HP-nya, waktu saya untuk ngaji titik tidak bisa diganggu dengan apapun. Beres. Nanti urusan yang lainnya setelah waktunya ngaji. Waktunya saya dengan Al-Quran sekarang, waktunya saya dengan wiridan sekarang. Nah, kayak gitu. Karena yang menemani kita, amalan kita, bukan tubuh kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan keluarga kita, titik. Kayak model paman saya ini meninggal dunia, ya paling tahlil 7 hari. Kita Fatihah setiap salat selesai. Tapi yang menemani siapa? Ya amal soleh yang dilakukan ketika di dunia. Orang meninggal seperti itu. Ini meninggal, Habib Hasyim meninggal dunia, nangis semuanya. Ada yang ziarah sampai sekarang berapa kali setiap hari? Ada? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Ada? Tidak ada Pak, nangisnya orang cuma begitu saja. Paling setahun paling lama 10 tahun sudah. Tidak ada, tinggal sendiriannya sama amalnya, titik selesai sudah. Jadi jangan bingung dengan manusia sampean. Walaupun gurunya akan dilupakan dengan muridnya. Jarang sekali orang yang sampai kepikiran setiap hari mau ziarah kepada gurunya. Setiap hari ingat sama gurunya. Mana? Mau tahu orangnya saya. Yang betul-betul kehilangan sampai terobek-robek hatinya. Setiap saat ingat sama gurunya mana? Atau setiap saat ingat sama orang tuanya. Jangan gurunya, ada orang tuanya. Yang terbayang terus depan matanya orang tuanya. Kalau dia maksiat takut mengecewakan orang tuanya. Ada? Ada? Tidak ada. Mana manusianya mau tahu saya. Paling ingat setahun sekali hol sudah. Atau malam Jumat dibacakan Yasin gitu saja sudah. Atau setiap hari maghrib tok ingatnya sama orang tuanya dalam 24 jam. Waktu lainnya mana? Jangan percaya sama anak, jangan mau. Tidak, kita harus membangun untuk diri kita sendiri. Karena yang menemani kita apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Jangan tertipu sama waktu. Dibiarkan waktu begitu saja lewat. Siapapun yang mau berlalu, tidak, kita tetap istiqomah dengan amal kita bagaimanapun dan dalam keadaan apapun. Tidak peduli kita ini. Mau siapa yang mau meninggal, siapa yang mau datang dari keluarga kita. Amalan tetap tidak pernah akan kita tinggalkan sama sekali, karena itu yang akan menemani kita nanti menghadap kepada Allah. Itu harus orang iman. Tidak peduli ya. Jangan bilang itu orang kuno, tidak ada, sama saja. Sekarang beda zamannya sama dulu. Tidak ada yang beda, apa bedanya sama 24 jam? Sama-sama 24 jam. Kenapa tidak bisa? Orang dulu bisa, sekarang tidak bisa. Bisa. Harus seperti itu ya. Yang kuat semuanya. Jangan mau ditipu sama penyakit-penyakit apa ini semuanya. Kalau waktunya meninggal dunia akan meninggal dunia. Ya. Akan meninggal dunia. Yang tenang hatinya, wudhunya dijaga, wiritannya dirutinkan, baca Hizbun Nawawi supaya terjaga kita dan keluarga kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali dibaca. Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Karena rahasia dari nama Allah Latif ini, Latif, seandainya itu kodok mubrom itu tidak bisa dirubah dengan doanya aulia siapapun, nabi siapapun. Keputusan yang pasti terjadi di atas muka bumi ini
Seandainya kita kecelakaan, misalkan harusnya meninggal dunia dengan kecelakaan itu, atau patah tulang dan sebagainya, tapi gara-gara rahasia nama Allah Latif, mungkin hanya luka sedikit dan lain sebagainya. Tapi kejadian tetap kejadian karena sudah tulisan yang tidak bisa dirubah. Tapi berkat nama rahasia Latif ini bisa terjadi sesuatu yang lebih lemah lembutnya Allah ditampakkan sehingga terjaga dengan nama rahasia nama Allah Latif. Jadi dibaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, dibaca yang banyak. Seandainya memang mau terjadi, mungkin kemungkinan itu tidak mungkin yang terburuk, pasti yang teringan yang akan diberikan sama Allah kepada kita semua. Jangan takut. Yang bisa mengangkat penyakit ini tidak ada satu manusia pun kecuali Allah. Satu cerita lagi nih, azan. Biar sampean tahu, ini kalau mau diangkat sebetulnya dengan majlis seperti ini, bukan malah bubar sampai tidak majlis takut ketemu manusia. Artinya satukan minta sama Allah supaya diangkat wabak penyakit semuanya. Tengah malam kalau meminta sama Allah. Contoh misalkan Pak Anas buat pengumuman yang datang ke pendopo jam 10 sampai jam 12, saya kasih 1 unit mobil Innova semuanya. Saya kasih satu-satu. Kira-kira antri apa antri? Siap panas-panasan apa enggak? Seandainya jam 1 malam siapa pada datang kalau dari Innova? Satu unit mobil Innova. Jam 1 malam nanti malam ke pendopo sampai subuh saya kasih 1 unit mobil Innova. Kira-kira bangun apa tidak bangun? Antri apa tidak antri? Tawaran dari manusia. Allah ngasih tawaran, siapa yang mau minta tengah malam saya kasih. Siapa yang mau minta? Ada tidak yang minta sama Allah pada waktu ini? Waktu ini yang mau minta saya kasih apapun mintanya. Yang mau minta ampun saya ampuni katanya Allah. Ada tidak yang angkat tangan waktu malam ini? Makanya manusia ini kadang-kadang imannya itu perlu digoyangkan sedikit ini. Iman kita krisis dan kita tidak merasa kalau kronis iman kita ini. Sembayangnya sampean buah apa? Puasanya sampean buah apa? Mana buahnya? Al-Qur'annya sampean buahnya mana? Jangan cuma sembayang-sembayang tok sampean ini. Tidak ada hasilnya sama sekali. Kalau sampean sembayangnya betul, imannya itu ada dalam hatinya. Allah sama Rasulnya tidak mungkin dibandingkan dengan apapun. Kalau sudah daunnya Gusti Allah, daunnya Kanjeng Nabi, tidak mungkin kita bandingkan dengan manusia siapa? Paham tuh ya? Semoga tambah keimanannya semuanya. Semoga tambah kuat keyakinan dalam hati kita semuanya. Dengan keyakinan dan keimanan itu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu. Semoga semuanya kita dan antum semuanya dimeninggalkan dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa iman dan yakin dalam hati kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita, istri kita semuanya, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga mereka semuanya diberikan yakin dan iman dalam hatinya, dan kita dan mereka semuanya dimeninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah.